Jumpa lagi dengan saya Dr. Bila Zuardi dari Esas Manajemen Blaberson Noise Pengabdi Ilmu. Kita hari ini akan membahas tentang manajemen terkait dengan teman-teman yang mungkin fresh graduate nih, gitu ya. Bagaimana memilih tempat teman-teman nantinya akan bekerja, gitu. Nah, jadi teman-teman sebelum nantinya melamar kerja, teman-teman itu harus mempelajari organisasi ataupun tempat yang nantinya teman-teman akan mengabdikan dirinya, gitu. Nah, bagaimana teman-teman memilih organisasi yang terbaik? Yaitu adalah kita harus membandingkan nih, gitu. Kita punya keahlian atau punya spesifikasi apa sih yang sesuai dengan organisasi saat membuka lowongannya, terkait dengan posisi, terkait dengan bagian mana, gitu ya. Yang nantinya teman-teman kan melihat nih, oh job desk-nya itu ini. Nah, lalu saya ini kebiasaannya itu apa, gitu. Apa yang saya bisa berikan untuk job desk tersebut, gitu loh, supaya nanti teman-teman saat sudah diterima dan ditempatkan, gitu ya, untuk posisi misalnya kalau di bank, gitu ya, teller misalnya, ataupun untuk customer service, gitu ya. Nah, itu apa aja sih yang mereka kerjakan. Nah, jadi teman-teman menyelaraskan nih, oh iya, saya punya kompetensi, saya punya mungkin latar belakang pendidikan yang sesuai dengan job desk yang dibuka nih, gitu ya. Ya pastinya kan setiap lowongan kan ada nih kriteria atau spesifikasi dari pelamar yang dibutuhkan, gitu. Nah, jadi dengan kita punya adanya kesamaan, klop deh atau match deh, gitu ya. Nah, itu akan memperbesar peluang kita untuk berhasil ya melewati seleksi dan diterima menjadi pegawai di organisasi tersebut, gitu. Nah, itu dari teknisnya. Lalu di luar teknis nih, gitu ya. Jadi kita nggak berbicara hanya teori, tapi benar-benar yang real story, gitu ya. Nah, jadi di mana teman-teman selain melihat terkait dengan organisasinya, yang dimana itu bisa diakses di website organisasi, gitu ya. Mungkin terkait dengan visi misinya, apa sih yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut, yang dimana visi misi itu juga bisa nih menselaraskan dengan visi misi pribadi kita, dimana misalnya teman-teman memiliki tujuan untuk mengabdikan diri, gitu ya, di dunia akademik, misalnya menjadi guru, karena teman-teman punya passion untuk ikut serta dalam membangun SDM di negara kita, gitu ya. Maka cocok nih dengan visi misi yang ada di misal organisasi itu adalah organisasi pendidikan, gitu ya. Nah, lalu selain itu teman-teman juga bisa nih, gitu ya, sowan, gitu ya, atau main ke organisasi yang teman-teman itu ingin bekerja di sana untuk mencari informasi. Informasinya apa? Terkait dengan misalnya bagaimana sih budaya di sini, gitu loh. Apa sih nilai-nilai yang diterapkan, gitu ya, yang menjadi pedoman dalam bekerja, gitu ya. Dan juga bagaimana terkait dengan jenjang karirnya, gitu. Apakah organisasi di situ sudah menjalankan keadilan, gitu ya, yang dimana setiap pegawai itu memiliki kesempatan yang sama untuk naik jabatan, untuk bisa naik karirnya, gitu loh. Jadi kita harus tahu nih, gitu, untuk bagaimana nanti organisasi yang akan kita masukin ini itu organisasi yang sudah sesuai atau belum, gitu. Karena apa? Karena ketika kita ini terlalu kurang informasi terkait dengan organisasi yang akan kita masukkan,
otomatis kita itu akan shock gitu ya, akan ya bingung gitu ketika nantinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi pengalaman saya gitu ya, banyak informasi yang terkait dengan di organisasi yang nantinya akan kita berkarya ini, jenjang karirnya itu hanya untuk bagian dari keluarga misalnya, karena memang itu organisasi yang dimiliki oleh keluarga pemilik misalnya seperti itu. Nah jadinya kita itu memikirkan gitu ya, dimana apakah kita sebagai, mungkin teman-teman di sini ada yang generasi alfa gitu ya, yang ingin ya mungkin siapapun lah, bukan hanya generasi alfa, kita ingin adanya peningkatan karir gitu ya, ingin dimana kita itu berkembang gitu ya. Nah ketika memang motivasi kita itu ingin menjadi leader atau ingin punya posisi, nah itu berarti nggak cocok nih gitu loh. No, begitu. Jadi teman-teman bisa mencari organisasi lain yang memberikan kesempatan yang sama dan meritokrasinya itu berlaku, sehingga teman-teman itu bisa mendapatkan kesempatan gitu ya, keadilan untuk dipromosikan, tidak hanya dari hubungan kekeluargaan, tapi karena kemampuan, karena kinerja dari teman-teman seperti itu. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu nih seluk-beluk di organisasinya gitu loh. Jadi dan juga kita nanya nih, walaupun memang basic pastinya setiap pegawai itu akan diurus administrasinya, tapi ternyata belum tentu gitu. Jadi teman-teman nanya dulu terkait dengan di sini administrasinya, pegawainya langsung diuruskan gitu loh, tanpa harus kita mengeluarkan biaya lagi untuk diurus administrasinya gitu loh. Misalnya administrasinya itu banyak nih, pegawai-pegawai yang udah bertahun-tahun belum diurus-urus administrasinya, baik itu mungkin golongannya, fungsionalnya dan seterusnya, ya kita sebaiknya memilih organisasi yang mana sudah bagus manajemennya gitu loh. Jadi nantinya kita nggak kesulitan gitu loh dalam diurus administrasinya, kan administrasi itu sangat penting loh, terkait dengan kepegawaian kita, terkait dengan hal-hal yang penting di organisasi. Kalau kita bekerja tapi administrasinya itu nggak benar, itu berpengaruh juga terhadap kesejahteraan kita loh. Jadi dari dua hal tadi, dan kita juga melihat melihat terkait dengan bagaimana front office yang ada di organisasi tersebut. Apakah admin atau front office ya, security dan seterusnya itu ramah tidak dalam melayani gitu ya masyarakat, customer atau mahasiswa dan seterusnya gitu. Bagaimana mereka kemampuan gitu ya, kompetensinya dalam menyampaikan pesan dan seterusnya, karena itu adalah wajah dari organisasi secara keseluruhan. Ketika organisasi itu bagus, front office-nya pun juga akan mencerminkan gitu ya profesional yang tinggi gitu. Jadi teman-teman perlu untuk lebih cermat gitu ya, sehingga nantinya teman-teman bisa mendapatkan organisasi yang sesuai nih gitu loh, dengan passion, sesuai dengan tempat nantinya teman-teman itu sukses gitu ya, mengembangkan dirinya dan juga dapat berpartisipasi untuk mensukseskan organisasi tempat teman-teman bekerja. Oke, untuk sesi kali ini mungkin itu aja. Terima kasih, salam sukses, bye.